Haleluya. Renungan hari ini berjudul Rubah Kecil yang Merusak Pohon Anggur. Kidung Agung 2 ayat 15 berkata, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Rubah bukanlah hewan yang familiar di Indonesia. Sering dijumpai di beberapa negara bagian Amerika dan Rusia. Negara-negara Eropa seperti Inggris dan Rusia. Ukuran rubah rata-rata sedikit lebih kecil dari anjing yang berukuran sedang. Secara umum tidak berbahaya, walau dilaporkan sering memasuki halaman belakang rumah penduduk. Rubah biasanya memangsa hewan-hewan berukuran kecil seperti tikus, tetapi dalam beberapa kasus rubah pernah menggigit manusia, bayi yang tidak diawasi. Rubah bukanlah hewan berbahaya seperti harimau atau beruang yang bisa membunuh kita. Biasanya rubah akan segera kabur jika bertemu pandang dengan manusia. Bahkan seringkali terlihat imut-imut seperti dalam banyak gambaran kartun. Tetapi rubah tetap tidak bisa dipercaya begitu saja, karena pada suatu ketika bisa menimbulkan kerugian. Kalaupun tidak menyakiti manusia atau hewan peliharaan, kehadiran rubah bisa memporak-porandakan taman yang sudah kita tata baik dan merusak akarnya. Menarik melihat dalam rangkaian syair romantis dalam Kidung Agung pasal yang kedua, tiba-tiba ada ayat berubah mendadak dengan berseru agar mewaspadai rubah, termasuk rubah kecil. Ayat ini bisa jadi sepertinya hanya selintas saja, tetapi sesungguhnya berisi pesan yang sangat penting bagi kita semua. Sebelum kita melihat lebih jauh rubah-rubah yang harus kita waspadai, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu kitab Kidung Agung tulisan Salomo ini. Tulisan romansa di dalam kitab ini melambangkan keindahan cinta yang teguh, lekat dan setia, tak tergoyahkan antara Kristus dan kita mempelainya. Jadi jika serangkaian keindahan cinta tiba-tiba terpotong oleh satu ayat yang mengingatkan agar kita mewaspadai rubah-rubah kecil, tentu ini merupakan sesuatu yang dapat merusak hubungan indah yang sudah terjalin selama ini. Akan halnya kebun anggur, mari kita lihat apa kata Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting tanpa pohon hanyalah akan berupa ranting kering,
tidak lagi mampu berbuah, sehingga tidak ada lagi yang bisa diperbuat atasnya kecuali dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Seperti itulah kita yang harus tinggal di dalam Yesus agar bisa menghasilkan buah-buah yang baik menurut perumpamaan Yesus ini. Dengan mengerti gambaran dasar di atas, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami pesan yang disampaikan dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Dalam bahasa sehari-hari, ayat ini berkata, tangkaplah rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur, sebab anggur kami sedang berkembang. Kita bisa bayangkan ketika hubungan kita dengan Kristus sedang mekar, berkembang dengan indahnya, tiba-tiba datanglah rubah-rubah kecil menghancurkan, mengobrak-abrik kebun yang sudah kita tanam dan rawat dengan baik itu. Bukankah itu hanya akan membuat segala usaha dan ketekunan kita menjadi sia-sia? Tidakkah itu hanya mendatangkan kerugian apabila tidak diwaspadai secara serius? Mengapa Salomo mengacu kepada rubah, bahkan dikatakan rubah-rubah kecil, bukan hewan-hewan yang lebih menakutkan bagi kita? Itu menggambarkan kecenderungan kita untuk tidak memperhatikan bahaya dosa-dosa ringan yang seolah sepele dan tidak berbahaya. Kita mungkin tidak melakukan dosa-dosa yang tampaknya besar, seperti membunuh, merampok, melukai orang lain dengan senjata tajam atau senjata api. Mungkin kita tidak korupsi miliaran atau triliunan seperti yang sering kita lihat di TV. Mungkin kita tidak memperkosa secara fisik, tapi pedulikah kita terhadap duri-duri yang berukuran lebih kecil? Kita tidak membunuh atau melukai secara fisik, tetapi kita mengolok-olok, merendahkan, menyebarkan isu-isu tentang orang lain, sehingga kepercayaan atau bahkan gambar dirinya hancur. Kita mungkin tidak memperkosa secara harfiah, tetapi kita menyebabkan kerugian terhadap orang lain dengan merampas apa yang bukan milik kita. Kita mungkin tidak korupsi besar-besaran, tetapi menghalalkan pemakaian milik Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Kita memakai bentuk hukuman dunia untuk menentukan besar kecilnya dosa. Kita awas terhadap yang besar, lantas cuek terhadap yang kecil. Padahal dosa dalam ukuran apapun tetaplah merupakan hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Amsal 20 ayat 17, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Jangan lupa bahwa dosa seperti rubah kecil ini, jika kita biarkan, bisa menjadi awal
untuk masuknya dosa-dosa lain yang akan meningkat intensitasnya. Pada suatu saat kita terjerat di sana, menjadi terbiasa hidup berkubang dosa dan berujung kepada kebinasaan. Bagai ranting anggur yang kering yang sudah terpisah dari pohonnya, hanya untuk dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, lantas dibakar. Kita harus sadar bahwa iblis tidak akan suka melihat manusia membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Terlebih ketika hubungan kita sedang hangat-hangatnya, seperti kebun anggur yang tengah berkembang subur. Iblis sangat benci melihat itu. Jika dosa-dosa yang kita anggap fatal bisa kita hindari, dosa-dosa yang relatif dirasa lebih ringan dan diberi toleransi merupakan pintu masuk iblis untuk menghancurkan kita. Galatia 5 ayat 9 berkata, sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Sedikit kesalahan kecil bisa digunakan iblis untuk merusak tatanan kehidupan dalam Tuhan yang sudah kita bangun dengan tekun selama ini. Karena itulah, apabila kita selama ini awas dalam memperhatikan dosa-dosa besar, sekarang kita harus pula waspada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kita anggap sepele. Waspadai serangan rubah kecil yang bisa memporak-porandakan kebun anggur kita yang tengah berbuah subur. Rubah-rubah meskipun berukuran kecil siap menutup pintu surga dan membuat kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Rubah-rubah kecil yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan bisa berupa kemalasan, keterikatan dengan hal-hal duniawi, atau perkataan sia-sia yang seringkali terlontar dari mulut kita. Sakit hati, kepahitan, kebencian, dendam, tidak mau mengampuni, dan sebagainya yang tersimpan di dalam hati juga ibarat rubah-rubah kecil yang siap menggerogoti hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.